Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Arista Putri, NRP 5214100025 dari kelas MPTE. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Procurement Management. Project Procurement Management. Singkat ceritanya adalah berisi tentang Project Statement of Work, yaitu adalah dokumen resmi yang berisi tentang subjek untuk tinjauan resmi, dan nasihat resmi itu harus dicari selama proses pengadaan. Jadi di sini tuh sudah terlihat pengadaan apa saja yang akan kita lakukan, dan selama proses proyek tersebut kita harus menggali nasihat resmi apa untuk proses pengadaannya. Penjual adalah eksternal dari tim proyek. Jadi jika melakukan pengadaan, yang menjadi penjualnya itu di luar dari tim proyek. Proses procurement terdiri dari 4 tahap, yaitu plan, conduct, control, dan close procurement. Kontrak elemen itu terdiri dari 5, yaitu offer, acceptance, capacity, consideration, dan legal purpose. Kategori pengadaan ada 4. Yang pertama, kompleksitas besar, yaitu dengan risiko tinggi. Kompleksitas minor, dengan risiko rendah tapi mahal. Pembelian rutin atau COTS, commercial of the shelf product, barang dan jasa untuk melakukan bagian dari produk. PM perlu memahami persyaratan dan ketentuan, yaitu dengan cara mengidentifikasi risiko, termasuk harga pengadaan dalam jadwal, dan terlibat dalam negosiasi. Bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan cara point of total assumption atau PTA, yaitu dengan cara biaya target ditambah dengan harga jual dikurangi target harga dibagi berapa persen saham biaya dari pelaksanaannya. Yang pertama, plan procurement management. Tujuannya yaitu menentukan apakah untuk mendapatkan produk atau jasa dari luar organisasi. Lalu mengidentifikasi kemungkinan penjual dan pra-pertemuan dengan mereka. Mengidentifikasi secara eksplisit apa saja yang dibutuhkan, lalu membuat atau membeli. Jadi dipertimbangkan apakah procurement tersebut akan dibuat sendiri atau membeli dari pihak lain. Inputannya PMP, Requirement Documentation, Risk Register, Activity Resource Requirement, Project Schedule, Activity Cost Estimate, Stakeholder Register, Enterprise Environmental Factor, dan Organizational Process Assess. Tools dan tekniknya: membuat atau membeli analisis, expert judgment, market research, meeting. Outputnya PMP, update-annya, procurement statement of work, procurement document, source selection criteria, make or buy decision, change request, dan project document update. Conduct procurement, yaitu mengidentifikasi penjual dan penghargaan dari kontraknya. PM mungkin tidak memimpin menjadi negosiator pengadaan, tapi akan hadir untuk membantu. Mungkin perlu persetujuan dari manajemen senior sebelum pemberian kontrak. Seller conference adalah sesi tanya jawab dengan penawar, yaitu semua peserta tender menerima informasi yang sama. Terus tidak bisa memiliki pertemuan rahasia,
atau komunikasi tertentu dengan vendor individu. Lalu dapat mengatur daftar penjual yang berkualitas. Inputnya PMP, Procurement Document, Source Selection Criteria, Seller Proposal, Project Document, Make or Buy Decision, Procurement Statement of Work, Organizational Process Asset. Toolsnya Bidder Conference, Proposal Evaluation Technique, Independent Estimate, Expert Judgment, Advertising, Analytical Technique, Procurement Negotiation. Outputnya memilih penjual, agreement, resource calendar, change request, PMP, dan project document update. Kontrol procurement dilakukan oleh kedua penjual dan pembeli, yaitu mengelola hubungan pengadaannya, memantau kontraknya, dan melakukan perubahan dan koreksi. Administrator pengadaan mungkin eksternal dari tim proyek. Terus dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan rincian penerimaan awal untuk terminasi kontrak yang sudah disetujui. Inputnya PMP, Project Document Agreement Approval. Jadi outputan dari conduct procurement dijadikan input. Lalu toolsnya Contract Change Control System, Procurement Performance Review, Inspection dan Audit, Performance Reporting, Payment System, Claim Administration, Record Management System. Outputnya Work Performance Information, Change Request, PMP, Project Document Update, dan Organizational Process Asset dan Update. Close Procurement. Jadi semua pekerjaan itu sudah selesai, semua kiriman sudah diterima, dan klaim diserahkan dari organisasi diakhiri oleh salah satu pihak. Di penyelesaian atau pemutusan kontrak terjadinya. Lalu sebelum penutupan, administrasi harus menutup proyek atau fase. Klaim yang belum diserahkan dapat dibiarkan untuk litigasi setelah penutupan. Lalu penyelesaiannya itu harus dengan klaim atau faktur, audit, arsip, dan pelajaran. Kontrak selesai ketika semua spesifikasi puas dan tidak peduli pelanggan puas dengan produk atau tidak. Pengadaan audit adalah review yang terstruktur dari proses pengadaan, dari rencana pengelolaan pengadaan, melalui kontrol pengadaan, digunakan untuk menerima pelajaran dari pengadaan tersebut. Lalu sekali pengadaan itu dibatalkan, maka proses selanjutnya akan menjadi pengadaan yang akan dilakukan dalam waktu terdekat. Inputnya PMP dan Procurement Document, toolsnya Procurement Audit, Procurement Negotiation, dan Record Management System. Outputnya Close Procurement dan Organizational Process Asset Update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.